Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Puja-puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat karunia serta taufik dan inayahnya kami dapat bertatap muka bersama kalian dalam kuliah virtual seperti ini. Tentu saja banyak kekurangannya. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Di sini saya kelompok 8 pendidikan kewarganegaraan akan membahas NKRI dan otonomi daerah. Saya akan sedikit membahas mengenai visi otonomi daerah. Apa itu visi otonomi daerah? Sebelum ke visi otonomi daerah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dadan Hidayat. Saya berasal dari Ciamis. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, nomor induk mahasiswa 119404026. Kelas PMI 2. Langsung ke pembahasan. Tadi apa itu visi otonomi daerah? Baik, visi otonomi daerah adalah sebagai kerangka menyelenggarakan pemerintah mempunyai visi yang dapat dirumuskan. Jadi otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonomi untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan undang-undang. Nah, dari pembahasan tadi tentu saja mempunyai visi dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Dalam visi ini dapat dirumuskan ke dalam 3 ruang lingkup yang saling berkaitan atau yang saling berhubungan dengan yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, visi daerah dalam bidang politik. Visi daerah dalam bidang politik ini harus dipahami sebagai sebuah proses bagi lahirnya kader-kader politik untuk menjadikan kepala pemerintah yang dipilih secara demokratis, serta kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Jadi dalam bidang politik ini, kader-kader politik daerah, misalnya kepala pemerintahan daerah, harus demokratis memilih kepala daerah-daerah yang ada di daerah tersebut. Kembali kepada pengertian otonomi daerah tadi, bahwasanya otonomi daerah itu memiliki kewenangan berdemokratis tapi di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu ada di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini visi otonomi daerah mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Jadi kepala daerah harus menjamin kelancarannya suatu ekonomi di daerah tersebut karena udah diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam visi otonomi daerah ini, yang tentunya masih di bawah naungan undang-undang. Nah, di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah
daerah mengembangkan kebijaksanaan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Jadi kebebasan pemerintah di daerah ini memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi secara mandiri atau secara efisiensi dengan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Dan lagi-lagi tentunya kita harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijalankan saat ini. Nah, dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah. Nah, jadi dalam kerangka ini kita dapat istilahnya dapat memudahkan bagi proses perizinan usaha lah, membangun berbagai infrastruktur. Jadi adanya otonomi daerah ini sangat memudahkan begitu untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk visi otonomi daerah yang terakhir ini ialah visi otonomi daerah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Jadi mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial demi menjaganya kebudayaan dan sosial masyarakat yang ada di ruang lingkup daerah tersebut. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Nah, pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya memelihara dan mengembangkan nilai. Jadi apa yang ada di daerah tersebut, budaya yang ada di daerah tersebut harus kita pertahankan, dan bila memungkinkan kita kembangkan sebaik mungkin bila memungkinkan. Nah, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya dalam memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya tercipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara cepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis, mempunyai daya keberlanjutan. Jadi sebisa mungkinlah otonomi daerah yang terkait dengan sosial budaya di daerah itu, kepala daerahnya harus sebisa mungkin mengelola sosial budayanya supaya bisa bertahan ataupun lebih baik lagi meningkatkan kualitas budaya yang ada di daerah tersebut. Karena otonomi daerah itu merupakan salah satu kemandirian atau keberdayaan yang ada di masyarakat. Jadi lepas campur pemerintah pusat gitu. Jadi kemandirian pusat, hanya kemandirian saja yang dilakukan oleh kepala pemerintah tersebut. Tapi lagi-lagi kita harus mengacu kepada undang-undang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.